Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Riki Saputra dan teman gue. Dan kita akan ngebahas Piala Dunia. Berapa hari lagi Piala Dunia nih? 2 hari lagi. 2 hari lagi Piala Dunia. Dan kira-kira prediksi lu akan siapa nih untuk meraih gelar Piala Dunia? Wah, itu jagoan lu kira-kira siapa? Itu nggak bisa diprediksi karena semua tiap tim gede tuh materinya tuh hampir sekarang tuh merata banget kan. Bagus ya. Apalagi kalau kita bilang seperti Argentina kan, Jerman, Perancis, dan lain-lain lah, kita nggak bisa prediksi. Cuman kalau jagoan sih seperti yang gue pakai, Perancis. Oh sama dong, gue juga Argentina. Lionel Messi. Kita tunggu Messi juara ya. Dan ini menurut gue akan hari terakhirnya Lionel Messi di Argentina. Mungkin dia akan pensiun setelah ini. Dan Ronaldo juga ya di Portugal. Ya, dan gue sih berharap mudah-mudahan ini akan menjadi kisah yang indah untuk Lionel Messi. Ya, buat negara. Ya, dan sekarang juga kandidat besar juga ada Benzema kan, kemarin ada peraih Ballon d'Or kan. Kemungkinan juga bisa Prancis juga. Ya, nanti kita lihat aja ya ke depannya akan siapa yang akan juara. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang beberapa grup di Piala Dunia ini. Di sini ada grup A, grup B, grup C, grup D sampai grup A. Oke, sekarang kita bahas dari grup A dulu nih, Nek. Kira-kira yang masuk 16 besar itu siapa aja? Di sini ada Qatar, Ekuador, Senegal dan juga Belanda. Dari grup A, Qatar kira-kira sebagai tuan rumah, Ekuador wakil dari Amerika Selatan, Senegal dari Afrika, Belanda dan dari Eropa ya. Menurut gue persaingannya ini agak merata soalnya kan, kecuali Qatar ya sih, gue bukannya iniin tuan rumah ya. Cuman kan dia kan wakil dari Asia tuh jauh, susah banget buat untuk levelnya ya. Untuk level Piala Dunia tuh sejarahnya cuman Korea Selatan di tahun 2002 tuh yang mampu melaju sampai semifinal. Korea Selatan ya. Di bawah Gus Hiddink tahun 2002. Itu terakhir Asia yang capai semifinal. Selebihnya Asia nggak pernah lolos dari penyisian grup. Jadi Qatar gue hilangin dari grup A. Gue lebih milih Belanda karena kan Belanda dari dulu tuh udah emang bagus banget ya. Oke, berarti Belanda dengan siapa nih kira-kira? Kemungkinannya tuh gue lebih milih Ekuador karena Senegal tuh nggak diperkuat Sadio Mane karena Sadio Mane tuh cedera. Bener, dia lagi cedera. Jadi gue lebih memprediksi kalau grup A itu yang lolos Belanda sama Ekuador. Itu untuk grup A ya. Sip, kalau gue sih menurut gue. Kalau lu siapa? Kalau gue sendiri di grup A kemungkinan besar walaupun nggak diperkuat Sadio Mane, mungkin beberapa teman-temannya akan memperjuangkan dengan apa sih namanya bendera Sadio Mane-nya, karena kan membawa nama besar. Mungkin nanti Sadio Mane akan menjadi asisten pelatih atau apa kan mungkin bisa jadi kan. Oh seperti Ronaldo yang maksud gue jadi kayak support moral ya. Iya, support moral dan mentalnya para pemain Senegal. Jadi menurut lu siapa yang lolos? Belanda dan Senegal kalau gue di grup A. Oh Belanda dan Senegal, oke. Kita lanjut nih di grup B ada siapa aja sekarang? Di grup B ini ada Inggris. Wakil Eropa, Iran wakil Asia juga, Amerika Selatan wakil CONCACAF, Wales wakil Eropa juga. Kalau dari lu siapa nih? Dari grup B ini sih udah ketahuan banget sih kayak Inggris ya. Inggris lolos, ditemenin sama kalau gue lebih prefer Wales. Karena masih ada Gareth Bale dan pemain-pemain bagus lainnya. Kalau Amerika Serikat kayak nggak ada. Iran juga masih Asia juga kayak levelnya masih jauh. Jauh ya. Berarti menurut gue Inggris dan Wales yang lolos ya. Oke, kalau untuk grup B gue nggak perlu banyak bicara. Menurut gue itu udah setuju gue. Setuju untuk Inggris dulu kita. Inggris dan Wales. Nah ini hanya prediksi aja guys. Jadi kalau misalkan ada tim-tim kalian yang di sini kalian nonton YouTube kita, jadi kalian mendukung tim kalian misalkan Belanda atau nggak kepilih sama kita, ya nggak masalah. Ini karena cuma prediksi kita berdua doang. Siap. Kita langsung aja nih. Nah, ini dia kebanggaan gua. Di grup C itu ada Argentina, Arab Saudi, Meksiko dan juga Polandia. Nah, sekarang menurut gua nih aku di grup C ini nggak usah ditanya lagi. Dengan skuad yang mumpuni sekarang, menurut gua Argentina jauh lebih baik dari Piala Dunia tahun 2014 yang sampai ke final kan. Dan sekarang walaupun siapapun lawannya, Argentina gue yakin pede untuk menang. Pasti. Jelas. Karena dia juga udah unbeat kan, udah berapa? Unbeaten 37 pertandingan. Nah, tanpa terkalahkan guys. Terakhir kemarin melawan Uni Emirat Arab dan menang 5-0. Messi itu golin 1 dan juga asis 1. Itu gila sih, parah sih. Menurut lu apa? Yang lolos? Grup C itu yang lolos kemungkinan pasti udah Argentina juara grup, udah gitu yang kedua Polandia, Lewandowski. Itu nggak ada obat sih. Benar. Strikernya Barca Lewandowski. Ya Arab Saudi juga bagus sih, tapi nanti kita lihat aja. Arab Saudi dan Meksiko mungkin akan kasih kejutan. Tapi untuk lolos gue tetap milih Argentina dan Polandia. Dan lu sendiri gimana? Grup C? Grup C.
sepakat sih sama lu karena Argentina nggak terbendung bro. Argentina itu unbeaten, Arab Saudi masih Asia, nggak ada levelnya jauh. Meksiko juga cuman penggembira aja. Polandia sama Lewandowski soalnya. Oke, berarti kita sepakat untuk Argentina dan Polandia. Polandia di grup C ya lolos ya. Oke, sekarang kita lanjut di grup D. Ada siapa aja nih grup D? Nih, grup D gantian. Benzema. Nah, Benzema ini by the way dia habis meraih Ballon d'Or 2022 ya. Dan tadi dia dinobatkan jadi Globe Soccer Award di Dubai juga, ada pemain terbaik versi. Dan gue sih setuju, dan semua hampir pemain bola setuju kalau Benzema tahun ini dapat Ballon d'Or. Tidak ada perdebatan ya Ki. Iya, dan termasuk Messi juga mendukung Benzema. Messi malah mendukung Benzema karena emang layak banget. Sangat layak. Karena dia perjuangannya dia membawa Real Madrid sampai ke final. Dan gue pernah sempat ya lihat foto di meme-meme ya, waktu Ronaldo Instagram. Ronaldo itu pegang Ballon d'Or, terus ada Ramos, ada Kroos, ada 4, satu lagi Modric kalau nggak salah. Modric ya benar. Berempat mereka foto, tapi Benzema di belakang kayak memberi apresiasi pada mereka dan kayak berbicara dalam hati, gua hati. Iya. Tapi dia seneng, nggak ada iri hati. Dapat, tapi akhirnya sekarang dia membuktikan bahwa dia layak untuk menjadi Ballon d'Or. Untuk pemain terbaik 2022. Oke, kalau dari gue siapa nih? Yang lolos Prancis juara grup. Siapa lagi? Australia, Denmark, Tunisia. Gue megang Denmark sih. Kayaknya Australia sama Tunisia levelnya masih di bawah Eropa sih. Denmark juga kayaknya bahaya banget. Ada Lord, Bradford dan Eriksen. Ingat itu, Lord itu sangat berbahaya. Denmark dan Prancis pasti lolos. Karena juga dia kan pemain Barcelona itu rata-rata levelnya di atas rata-rata. Nggak mungkin Barcelona itu merekrut pemain-pemain yang nggak bagus nih. Itu hal mustahil. Buktinya kan disebut Lord, lu tahu lah, walaupun akhirnya ditendang juga. Iya kan? Ya kan udah pernah tahu kan, ada Lord siapa lagi sebelumnya, Luke de Jong. Luke de Jong juga disebut juga The Lord juga dia. Jadi Barcelona itu nggak rekrut sembarangan orang kalau pemain itu. Paulinho juga, pokoknya ada 3 pemain Lord di Barcelona, ada Paulinho, Braithwaite, satu lagi sama Luke de Jong. Ya tapi kalau Luke de Jong lebih better lah ya dibandingkan 2 pemain yang tadi gue sebutin. Kayaknya Denmark bakalan benar-benar seperti julukan ya, tim dinamit ya. Apalagi ada Lord Braithwaite itu bola bukannya pemain bola nyari Lord Braithwaite, tapi bola itu datengin Braithwaite datang sendiri. Jadi gue lebih prefer Prancis sama Denmark. Nah kalau gue di sini agak beda sedikit karena di sini gue dukung tetap ya Prancis pasti lolos ya. Dan mungkin gue lebih pilih Australia. Australia? Kenapa Ki? Karena Australia walaupun dia sekarang masuk ke Asia, tapi untuk pemainnya kalau gue bilang lebih merata. Oh iya benar. Iya, pemain lebih merata. Banyak juga pemain di Eropa. Iya, banyak pemain di Eropa juga. Ya, gue jadi Prancis dan Australia. Oke, siap. Oke, kita lanjut nih ke grup E. Ada siapa aja grup E? Grup E itu ada Spanyol ya, sambil kita kasih tahu. Costa Rica, Jerman, Jepang. Waduh, ini sih kayaknya sih gua termasuk ini grup yang paling ketat menurut gua. Ini agak tricky sih. Kayaknya walaupun ada beberapa Eropa dan juga Asia, tapi ini semuanya kuat. Nah, ini nggak sih? Iya, benar. Semuanya kuat, kayak semua itu berpeluang untuk lolos. Benar. Jadi kayak tim kejutan bisa juga Jepang naik ke peringkat 2 atau juga nanti bisa Costa Rica yang kedua bareng Jerman atau Spanyol bareng Jepang. Benar. Bisa itu bisa sangat terjadi. Ini gua prediksi dulu yang lolos ya. Karena Jepang nggak bisa diremehin menurut gua itu sangat bagus. Serius. Gue percaya. Grup E, gue prediksi gue ya. Yang lolos kayaknya sih udah pasti satu kaki itu ke Jerman ya. Jerman. Sama. Kayak gini Ki, gue kalau orang-orang di sono kan pasti jagoin temennya Spanyol ya. Karena kan Costa Rica sama Jepang levelnya di bawah Spanyol. Tapi Spanyol saat ini Enrique ini banyak materi pemain muda, jadi kurang pengalaman Ki. Bisa jadi. Jadi terlalu banget banyak pemain muda. Nah, Jepang ini dia kan mikir kan, yang masih ada misalkan Arab Saudi atau Qatar atau Australia udah kalah, Iran udah kalah semua di grup, tinggal sisanya wakil Asia tuh tinggal di Jepang doang. Dia kan naluri buat istilahnya berprestasi bawa nama zona Asianya kan kuat banget, apalagi Jepang lu gak bisa ngeremehin kan waktu Piala Dunia 2018 kan dia malah sempat nyusahin tim-tim besar ya. Costa Rica sih nih. Oke, berarti Dane Jerman dan Costa Rica. Kalau gue pribadi ya mungkin kalau gue Spanyol dan Jerman. Kenapa gue pilih Spanyol dan Jerman? Karena walaupun klub beberapa pemain muda ini
racikan Luis Enrique ya emang sih naik turun ya. Tapi untuk ngelawan Costa Rica sama Jepang ya mudah-mudahan masih bisa masih bisa di handle lah ya. Tapi yang patut diwaspadai itu menurut gue Jepang sih. Jepang pasti akan memberikan kejutan, entah itu seri ataupun bisa mengalahkan, antara itulah. Jadi peluangnya Spanyol, Jerman, tapi Jepang berpeluang juga untuk naik ke kedua. Oh, buat gantiin Spanyol lah ya? Ya, antara Spanyol lah sama Jerman. Karena ya tim kejutan sih di sini menurut gue grup E bakalan sangat-sangat ketat ya? Ya ketat, dan juga akan memberikan sesuatu yang berbeda dari grup yang lain. Nah, dan sekarang kita lanjut ya. Ada di grup F, Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia. Menurut lu gimana ya? Belgia ini masih ada generasi emas dengan ditopang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Axel Witsel, dan banyak lainnya kan, ada pemain Atletico juga. Kanada, jangan ngeremehin Kanada. Kanada itu back kirinya Bayern Munchen, Alphonso Davies yang hitam. Itu yang keren banget itu kan. Terus Maroko jangan lupa ada Hakim Ziyech, ada pemain PSG Hakimi, itu masih ada di Maroko. Dan Kroasia jangan salah masih ada Luka Modric, dan Ivan Rakitic Perisic. Oke, menurut gue grup F yang lolos itu Belgia sama Kroasia, udah itu aja sih. Dan menurut gua grup F, gue sepakat untuk memasukkan dua negara ini, Belgia dan Kroasia. Siap. Mungkin karena ya dengan melihat lawannya yang itu ada Kanada dan Maroko, jadi menurut gua levelnya masih kurang lah. Jadi menurut gua mereka bisa membuat 2 kemenangan, dan ya tinggal nanti juara grupnya tinggal ditentuin nih Kroasia sama Belgia siapa yang menang. Oke, langsung aja kita ke grup G. Grup G ini ada Brazil, Serbia, Swiss, dan Kamerun. Gimana menurut lu nih? Brazil dengan yang sekarang ya, dengan dipimpin oleh Neymar sekarang. Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Brazil itu masih ada Neymar, masih ada Richarlison, masih ada Casemiro, dan pemain Barcelona Rafinha, dan jangan lupa winger Real Madrid Vinicius Junior. Itu bahaya. Itu benar tuh. Walaupun dia masih muda, menurut gua dia talenta muda yang sangat berbakat. Ya mungkin bisa jadi saingannya Pedri dan Gavi, ya nggak sih? Dan Camavinga di Prancis. Menurut gue yang lolos ini Brazil, sama Serbia. Kalau Swiss enggak sih, kayak Swiss walaupun Eropa tapi dia pengalamannya masih kurang. Kalau Kamerun dulu kan zamannya Kamerun tuh masih ada Samuel Eto'o, tapi sekarang belum ada. Nggak ada yang begitu ngangkat ya? Belum ada yang ngangkat, cuman 1-2 orang nggak bakal bisa ngangkat. Kalau Brazil kan full tim tuh, sama Serbia juga bisa sih berbahaya. Kalau menurut gua Brazil sama Serbia bakal lolos. Oke, kalau dari grup gua pribadi, gua lebih ke ya pasti Brazil juara grup. Dan ya kemungkinan untuk juara keduanya antara Serbia dan Swiss. Itu sih pilihan gua. Oke, sekarang kita langsung nih. Ini dia juga. Ini bahaya. Ini akan menjadi pengalaman terakhir Ronaldo dan juga Messi. Dan sekarang kita di grup H ini ada Portugal. Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korsel. Gimana menurut Nek? Dengan grup yang dihuni dengan beberapa negara ini. Ini kalau gua mau sebut, ini grup H ini benar-benar the real grup neraka, Ki. Kenapa tuh? Kenapa? Lu lihat sendiri. Ada Portugal, Ghana, pemain-pemain Afrika ini banyak juga main yang di Liga Inggris sama Liga Italia juga banyak. Iya, pemain-pemain Ghana ya yang sekarang ya. Dan ada Uruguay. Jangan lupa ini lagi generasi emas nih, masih ada Luis Suarez, masih ada Valverde-nya Real Madrid, sama Diego Godin masih ada mungkin. Sama terakhir Korea Selatan. Jangan lupa masih ada Son ya yang main di Tottenham Hotspur. Ini berbahaya banget, dan pemain-pemain Korea Selatan juga banyak main yang di Jerman. Menurut gua ini ya mungkin kalau dibilang kenapa nih grup neraka, karena tiga negara ini seperti Portugal, Uruguay, Korsel sebenarnya sama-sama kuat, sama seperti kuat. Kayak grup E lah menurut gua. Iya, benar. Kurang lebih sama kayak grup E sama grup H sama nih. Ya, sama nih. 11-12. Merata ya. Merata. Emang Portugal emang agak di atas, cuman yang 3 ini nih Ki, merata banget. Dan mungkin juga bisa jadi nanti si Portugal ini tergelincir kalau menurut gua. Apalagi ngelawan Korsel sama si Ghana. Karena kan ya mungkin ada beberapa pemain nanti yang mungkin merasa merendahkan tim lawan. Iya, meremehkan tim lawan, itu bisa jadi ujung-ujungnya seri ya. Iya, seri ataupun malah bisa kalah. Makanya kalau di Piala Dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Jadi benar-benar harus fokus. Jadi Portugal ya mudah-mudahan juga sih gue berharap final tuh bisa ketemu Argentina Prancis atau Argentina Portugal, atau bisa juga Argentina Jerman. Menurut lu gimana? Prediksi lu? Ini tadi yang grup H, gua dua yang lolos ya. Ini coba. Portugal sama Uruguay, Ki.
Kalau gua ya, kalau lu setuju nggak? Kalau gua untuk grup H ini gua sangat setuju untuk Portugal dan Uruguay karena dengan kapasitas dan para pemain dari pemain inti dan cadangan semuanya merata. Jangan lupa Uruguay udah dapat gelar Piala Dunia 2 kali, ya. Dan apalagi kalau misalkan Korsel yang sekarang juga pasti akan membuat kejutan sama pasti. Seperti Jepang sama gitu. Pasti karena dua negara ini walaupun Asia mereka langganan paling kuat dan mereka tuh langganan Piala Dunia. Bener ya, langganan Piala Dunia nggak pernah putus ya. Iya, nggak pernah putus, keren sih menurut gua, kecuali kayak Arab Saudi sama itu. Oke, dari semua yang kita bahas dari grup A sampai grup H, menurut lu kesimpulannya gimana nih? Kita akan kasih ke penonton. Kesimpulannya, kalau menurut gue Piala Dunia tahun ini akan menjadi Piala Dunia yang menarik dan bisa jadi kita bakalan ngelihat bakat-bakat baru yang muncul, debutan ya. Sama kayak Piala Dunia Shakira tuh tahun berapa Shakira? 2010 Waka-Waka. Iya, itu benar-benar yang sangat seru banget. Dan tak terlupakan, dan ingat ini harus ditonton, apalagi kita harus nonton Argentina karena Messi ini udah pernah bilang ini kayaknya jadi Piala Dunia terakhir. Jadi dia mungkin nggak bakal bela Argentina lagi selama-lamanya apapun hasilnya ya. Dan kalau lu mau tahu semua jadi harus ditonton. Nah, dan kalau mau tahu, kalau gue ini dari pribadi gue ya. Kalau menurut gue pemain Argentina ini mau menjuarai Piala Dunia bukan karena Argentinanya, karena mau Messinya. Iya, benar. Pengen mempersembahkan untuk Messinya. Gelar buat Messi. Karena lu lihat sendiri waktu juara Copa. Mereka tuh kayak nggak mikirin Argentina negaranya nggak, tapi Messinya. Oh iya benar. Dengan respect Jadi kayak main bola tuh mereka tuh dengan hati, dengan rasa cinta kepada Messi. Mereka mempersembahkan piala ini ya untuk Messi. Karena saat juara peluit berakhir semuanya kumpulnya ke Messi. Ya kan? Kalau negara lain kan pasti merayakan sendiri kan. Mereka senang ke penonton. Tapi pas Copa kemarin Amerika, semua pemain mau cadangan semuanya ke Messi. Jadi mereka tuh mempersembahkan piala Copa ini untuk Messi, dan gue juga rasa semua pemain Argentina semuanya dari cadangan maupun inti akan memperjuangkan di periode terakhir ini untuk Messi untuk menjuarai Piala Dunia gitu. Dan juga lu ngeliat nggak pertandingan Argentina lawan siapa tuh, gue lupa yang waktu Messi dikasarin sama satu pemain. Bener. Itu lu lihat nggak seluruh pemain Argentina ngapain Messi bantuin Messi, bener-bener kayak gladiator anjir. Lu tahu nggak? Jadi kalau misalkan di gladiator tuh Messi tuh pemimpinnya, terus pemimpinnya jatuh langsung semua gladiator pada masuk buat belain Messi. Karena bener-bener mereka semua satu tim ini pengen Messi tuh ngangkat piala. Itu doang yang dia belum punya gitu. Semuanya udah dapat. Dan gue pribadi pun gue pengen Messi angkat Piala Dunia. Buat jadi kisah yang indah ya. Tapi gue juga nggak memungkiri ya, ada tim-tim lain juga sangat kuat. Ya nanti kita nonton aja, semua kan juga pasti ada surprise-nya nanti ya. Kita berdoa yang terbaik untuk beberapa negara dukungan kita. Lagi? Ya kita kerucutin 4 negara yang bakalan masuk semifinal. Prediksi lo dan prediksi gue. Dari gua sendiri ya. Menurut siapa? Kalau menurut gua ya 4 negara semifinal. Menurut gua udah pasti ya Argentina ya, karena gua emang suka Messi dan layak juga sih emang. Argentina seru. Prancis juga karena kandidat kuat karena si Benzema. Dan juga pemainnya juga merata kan, ada Mbappe dan dari belakang pun juga sangat merata. Oke, untuk yang ketiganya gua lebih ke Jerman. Jerman. Dan yang keempatnya gua pilih Brazil. Wah, gila big. Jadi Argentina, Prancis, Jerman sama Brazil. Jadi 2 dari Amerika, 2 dari Eropa. 2 lagi dari Eropa. Oh iya, benar. Dan gue berharapnya untuk final tuh bisa antara Argentina Prancis atau Argentina Brazil. Gue pengennya ya. Seru aja gitu. Atau Jerman juga bisa karena kayak balas dendam 2014. Itu juga seru juga sih. Dan lu tahu nggak, Jerman itu bawa pemain yang jadi pahlawan Jerman yang membuat Argentina kalah, Mario Götze yang jadi gol terakhir 2014 dia dibawa. Ya semoga aja Argentina bisa mengalahkan Jerman ya. Kalau gua semifinal ya, 4 besar itu ya emang layak sih kalau misalkan 2 dari Amerika Latin dan 2 dari Eropa itu seru sih. Jadi lu tuh siapa nih? Kalau kan berbeda pendapat tuh masalah. Cuman kayak gue ada yang sama kayak lu nih. Cuman kalau misalkan dari Eropanya pasti jagoan gue Prancis dan emang layak banget. Sama yang dari Amerika Latinnya gue megang Argentina. Terus dari Jermannya, lu tadi Jerman. Gue Jerman. Dari Eropanya ya. Dari Eropanya nggak tahu Ki. Kayaknya gue lebih ke siapa? Lebih ini ya. Apa sih namanya tuh? Apa Portugal kah mungkin karena ada Ronaldo? Gue malah mikir Belanda loh Ki. Oh Belanda. Karena kenapa tuh? Pemainnya apa nih? Oh ya mungkin ada. Bukan karena pemainnya bintang semua Ki. Jadi bener-bener dia sekarang nih jadi underdog.
Walaupun dia tim besar tapi underdog, jadi nggak kelihatan nih kekuatannya. Iya benar. Dia di kualifikasi belum pernah terkalahkan loh. Iya sih. Hampir kayak Argentina yang 37. Kalau untuk pemain sekarang menurut gue ya Belanda cukup merata juga ya. Masih ada Frankie de Jong. Ya, merata. Van Dijk. Iya benar, merata, sangat merata juga dia. Iya, kalau gue Belanda kayak Jerman enggak deh, kayak mati di 16 besar deh Jerman kayaknya. Oke, Dan berarti, satu lagi lu Argentina, Prancis sama Belanda ya. Satu lagi oke, Brazil gue setuju. Oke, berarti tiganya kita sama, cuma beda di Belanda sama di Belanda aja. Jerman. Ya Oh, kan, iya, kalau gue Jerman, iya. lu Belanda aja. Oh iya, itu aja. Oke, nah kalau sudah kita kerucut jadi semifinal, kira-kira menurut lo yang Waduh, final siapa ini itu? agak susah sih. Ini agak susah sih. Yang masuk final. Ini gua dulu apa lu dulu nih? Boleh lu dulu Gua gantian. oke. Boleh lu dulu gantian. Menurut gua guys, yang bakalan masuk ke final guys. Ya, siapa? Ini Dari 4 nih kan udah masuk semifinal nih, mereka bakal bertanding. Oke, ini prediksi gua kan 4 semifinalnya itu Prancis, Argentina, Brazil sama Belanda. Oke. Gue ilangin Belanda bro, sorry banget. Oke. Belanda, mohon maaf nih, walaupun lu udah ngejajak kita nggak mau belain lu. Oh iya, gue ada temen Coach Justin, sorry jagoan lo. Sorry banget kalau lu nonton. Ntar gue kirimin link YouTube temen gue kalau lu nonton. Gue bukan nggak dukung jagoan lu bro, cuman kayaknya kalau buat Belanda ketemu Prancis udah tewas duluan. Bape bro. Oke, sorry. Belanda. Oke, berarti sisanya Argentina, Prancis sama Brazil. Kayaknya Siapa? Neymar, sorry banget Neymar. Oh, Neymar. Gue cut. Jadi, Oke, Neymar. jadi kayaknya Argentina Prancis tuh paling kuat kalau menurut gue ya. Iya. Dan kalau gue gimana ya? Kalau menurut gue karena gue sebagai fans Barca juga, gue pengen banget ngeliat Messi ngangkat. Bener. Ya gue sih lebih ikhlas ya walaupun gue Prancis. Kalau Argentina emang menang lawan Prancis ya gue seneng karena kan gue ngeliat akhirnya jagoan gue dapat juga kan istilahnya walaupun seandainya Prancis menang pun ya mau gimana lagi namanya bola kan istilahnya. Tapi gue dari hati sebenarnya pengen banget ngeliat Messi ngangkat Piala Dunia itu gue ya. Oke. Gua nggak tahu yang menang, yang penting istilahnya kalau sebagai jagoan gue dukung Prancis juara, tapi gue pengen lihat Messi ngangkat juga istilahnya gitu. Oke, kalau misalkan dari gue pribadi nih ya. Hilangin 2 ya. Bilangin 2. Ini cukup berat nih. Gua sih nggak ngeremehin Prancis, nggak ngeremehin Brazil, nggak ngeremehin Jerman. Oke. Tapi gue berharap banget kalau misalkan sesuatu apa sih namanya kalau misalkan lagi ketertinggalan angka terus tiba-tiba kita ini comeback. Nah, gue pengen banget Argentina itu ketemu sama Jerman. Kalau gue pribadi ya. Siap. Walaupun sebenarnya kandidat kuatnya emang Prancis sama Brazil juga layak kuat untuk banget ya. layak untuk Brazil sampai final. iya. Tapi kayak impian gue pengen balas dendam aja gitu buat Messi supaya kayak gimana ya teman-temannya lu dulu ngalahin si Messi di Piala Dunia sekarang teman-temannya beda nih udah nggak Higuain lagi udah bukan siapa yang lebih top lagi ya lebih top lagi bukan Mascherino sekarang udah lebih kuat dan lebih muda jiwanya lebih semangat jadi gua akan pengen bertemu dengan Jerman karena menurut gua Jerman gila sih robot ya iya gila karena Bayern Munchennya juga gila masalah Liga Champion dan kayak ini bakal pembuktian ternyata ya Jerman bisa ngalahin Argentina bisa ngalahin Jerman kok gitu. Iya. Yang mungkin juga dengan gol mungkin Messi 1 gol dan juga prediksi skor. Iya, prediksi skor. Messi 1 gol atau sampai bisa 2 gol. Berapa kosong? 2-1. 2-0. Ya 3-1 lah menurut gua. Messi 2 gol, satu lagi siapa? Ya mungkin Di Maria juga bisa golin. Menurut gua itu 3-1. Lautaro enggak? Enggak, itu gua cukup Di Maria sama Messi 2. Jermannya siapa? Jerman mungkin Kimmich, Goretzka, menyerangnya Sané, menyerangnya mungkin Muller. Ya mungkin bisa Götze, Muller, Kimmich ya mungkin mereka. Yang penting Jerman kalah. Ya, mungkin Jerman kalah, Argentina menang. Oke, siap. Kalau menurut lo itu ya? Ya, menurut kan ya kita beda-beda prinsip nggak masalah, nggak beda-beda prediksi nggak masalah. Yang penting namanya juga prediksi kan? Dan kalian juga berhak. Jadi kalian yang nonton ini juga berhak untuk mengeluarkan prediksi kalian. Siapapun yang juara gitu. Yang penting itu kita menyemarakan euforia Piala Dunia. Ajang 4 tahunan yang sangat layak banget untuk ditonton karena buat nonton sebulan penuh Piala Dunia lu harus nunggu 4 tahun, kualifikasi 2 tahun. Dan negara-negara yang lolos ke 32 besar ini itu udah ngalahin berbagai macam negara di bawahnya. Ya, jadi seluruh negara ini berkumpul, ada 100 lebih negara tuh itu kualifikasi yang terpilih 32. Nah, itu masuk Piala Dunia dan negara-negara masuk Piala Dunia ini negara-negara udah terpilih semua. Oke. Dan kita sebagai orang Indonesia kita berharap sih gue juga berharap Indonesia bisa masuk Piala Dunia dan sekarang kan kita juga masuk Piala Dunia walaupun usia 20 kemarin ya. Usia 20 dia masuk Piala Dunia. Yang mudah-mudahan sih gue berharap akan menjadi kejutan
Walaupun kemarin tahun depan. Ya, walaupun kemarin sempat sparring dan kalah lawan Prancis 6-0. Oh ya, 6-0. Ya, Ya kalau menurut gua waktu gua nonton ya dari segi stamina sama fisik udah kalah. Itu makanya kemarin kenapa sering hilang bola yang gua nonton 6-0. Ya karena ya kehilangan bola dari stamina, tinggi, ukuran badan semua kita skill harus banyak belajar lagi sih. Banyak belajar lagi. Nah, mudah-mudahan sih next ke depannya pas menjelang Piala Dunia udah fit lagi ya. Udah fit dan juga sudah merata semua. Udah banyak belajar ya dari kesalahan itu. Gimana menurut lu, ada lagi yang mau dibahas lagi? Menurut gue Indonesia bisa jadi salah satu kejutan lah ya, tim kejutan di Piala Dunia usia 20 tahun. Usia 20 tahun depan ya di Indonesia ya. Dan kalau yang buat seniornya ya semoga kita bisa jadi tuan rumah aja deh, istilahnya tuan rumah kayak Qatar kan, tiba-tiba langsung lolos. Sama kayak Jepang sama Korea Jepang 2002. Oke guys, segitu aja dari prediksi kita, gue dan Iki. Dan gue sih pengennya ini menjadi tonton yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow IG kita semua. Gua Ricky Saputra 89 dan teman gua saya Kensi Diansin dan 2304. Oke, salam olahraga, salam Piala Dunia, sehat, semangat terus. Semoga menang juara Piala Dunia. Woi. Argentina. Thank you. See you next. Keren bro. Yoi.